Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira, kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, hadir di Sapa Ibu dan Anak. Bersama saya Mita Rosana pastinya di sore hari ini. Semoga Pesona Inspira yang masih stay hari ini mendengarkan Radio Pesona, semoga kabarnya baik, sehat. Karena Mita juga sehat, seneng banget karena sore ini kita bisa ketemu lagi Sapa Ibu dan Anak bersama komunitas Teratai. Dan pasti spesial bersama dengan Dokter Sir Panggung ya. Saya sapa dulu, selamat sore Dokter Sir Panggung. Ini sebagai dokter spesialis anak ya. Halo dokter. Halo Mbak Mita, selamat sore. Selamat sore. Aku kayaknya nggak perlu tanya kabar karena Dokter Sir Panggung selalu happy, selalu ceria, selalu sehat. Gimana aktivitas hari ini dokter? Kesibukannya luar biasa. Luar biasa capek. Luar biasa capek tapi selalu menyempatkan untuk menemani Pesona Inspira di Sapa Ibu dan Anak ya. Dokter Sir Panggung tidak sendiri, ada Ibu Hidayati SKM selaku anggota Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia. Halo Ibu Ida. Halo Mbak Mita, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kayaknya sehat, ceria, happy juga. Ini juga energik banget nih, dua perempuan hebat ya. Iya harus dong ya Bu Dokter. Ya betul Bu Ida. Yang energinya nggak habis-habis ya. Jadi kalau saya mau rebahan tuh malu nih sama Dokter Sir Panggung dan juga Ibu Hida. Ibu Dia bagaimana hari ini? Luar biasa juga. Alhamdulillah dari pagi Mbak udah keluar rumah, ini sore ini bisa bertemu berkumpul dengan Bu Dokter yang cukup ceria, apalagi Mbak Meta ini membikin kita semangat nih. Harus semangat ya. Iya. Dan di Sapa Ibu dan Anak kali ini Pesona Inspira kita akan ngobrol tentang tuberkulosis pada anak ya. Jadi silahkan langsung yang mungkin nanti pengen konsultasi dengan Dokter Sir Panggung, mumpung gitu ya, karena Dokter Sir Panggung kan sibuk, mungkin mau konsultasi langsung mungkin belum sempat, takutnya nggak ada waktu nih, langsung aja konsultasi ke 0823 2383 9996. Kayaknya kasus tuberkulosis pada anak ini juga cukup banyak gitu ya di Kabupaten Wonosobo, yang katanya nih tuberkulosis sama dengan flek atau yang lain sebagainya. Nanti kita langsung tanyakan aja Pesona Inspira. Tapi tadi kita udah denger bareng lagu. Sebelum kita mulai tadi udah denger lagu Ayo Cegah TB. Nah, Dokter Sir Panggung nggak ada habisnya untuk membuat ide ya. Ini diciptakan tahun 2022, betul dokter? Iya. Tahun 2022, apakah di waktu itu emang TB juga, kasus TB lagi cukup banyak gitu dok? Jadi kasus TB pada anak kan memang cukup banyak ya Mbak, karena secara insidensi, secara kejadian tuh Indonesia kan nomor 2 sedunia. Jadi kalau dewasanya banyak, anaknya otomatis terpapar kuman TB-nya juga banyak. Dan kasusnya pada anak, kasus TB pada anak cukup tinggi. Oke, jadi memang ini lagu ini diciptakan agar kita lebih peduli lagi dengan TB, untuk bagaimana pencegahannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul ya dok ya? Iya betul. Oke, ini mungkin ada cerita di balik pembuatan lagu ini dokter, berapa lama, dan mungkin ada cerita unik di balik pembuatan video ini gitu, terinspirasi nadanya gimana gitu, atau mungkin bangun tidur langsung na gitu. Ya, jadi lagu ini sebenarnya hampir semua lagu yang edukasi kesehatan itu backgroundnya karena saya setiap hari mengedukasi pasien. Otomatis kalau misalnya TB kan juga komplit, saya mengedukasi dari penyebabnya, gejalanya, kemudian pengobatannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Jadi paket isinya udah template gitu ya. Kemudian kok tiba-tiba punya idenya dibikin beatnya yang kayak agak asik gitu ya, kalau buat anak-anak muda gitu. Jadilah lagu ini. Tapi emang zaman sekarang, di zaman yang serba modern, serba digital ini, untuk sosialisasi dan juga lebih masuk, lebih ngena ini lewat lagu gitu kayaknya. Tidak hanya lagu itu Mbak, bukan hanya lagu saja itu, ada beliau senamnya ada senamnya juga. Kemarin ditampilkan pada saat kita pelantikan khusus untuk
kepengurusan PPTI tahun 2025 sampai dengan 2030 ini dengan tampilan yang luar biasa, hiburan banget itu. Berarti nggak cuma senam Inovatif ASI. ya. Nggak cuma senam ASI, ini senam TV juga kemarin Senam udah juga ada, loh. iya, luar Dance biasa. TV. Dance TV. Beliau yang menampilkan juga, beliau yang tampil gitu ya, tidak. Saya paling kacau gitu ya Bu. Enggak juga paling luas malahan. Oke, luar biasa. Selalu ada inspirasi-inspirasi agar kita lebih mengingat dan lebih mengenal lagi ya. Nah, Bu Hida ini mungkin kalau kasus TB gitu di Indonesia khususnya di Wonosobo ini seperti apa sih gitu? Betul Mbak Mita apa yang disampaikan Bu Dokter Sirpanggung. Memang di Indonesia ini termasuk urutan yang kedua ya Bu, yang kasus TB-nya yang tinggi di dunia. Iya betul. Lah TBC itu memang apa ya, menjadikan permasalahan, termasuk permasalahan di tingkat nasional maupun global ya dunia. Sehingga khusus yang Indonesia maupun kabupaten, khususnya Kabupaten Wonosobo ini memang merupakan salah satu prioritas program yang memang kita mau mengharapkan dari semua pihak, karena memang TBC ini kan tidak hanya urusan di pemerintahan saja, tetapi juga yang dilibatkan di semua sektor ya, dari pemerintah, kemudian dari kelompok masyarakat, kemudian dari organisasi-organisasi profesi ataupun organisasi perempuan yang semuanya memang harus terlibat. Sebenarnya ini hampir sama kayak stunting ya Mbak. Jadi TBC ini sebenarnya sudah lama, tapi memang stigmanya di masyarakat bahwa TBC ini adalah penyakit yang keturunan gitu ya. Padahal ya memang keturunan. Kenapa disebut keturunan? Karena kalau dalam satu rumah itu ada yang kena TBC, otomatis karena ini penyakit menular, otomatis bisa menularkan ke keluarganya, ke anaknya, kemudian ke saudara gitu ya. Sehingga kenapa stigmanya seperti itu? Sebenarnya enggak. Karena penyakit TBC ini sebenarnya kan bisa dicegah. Nah, ini kami di Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis khususnya di Kabupaten Wonosobo kemarin baru saja dilantik. Ini harapannya untuk membantu pemerintah, termasuk untuk salah satu kegiatannya adalah untuk memberikan edukasi, untuk memberikan informasi yang sebenarnya gitu. Kemudian di dalam kepengurusan ini berbagai macam disiplin ilmu ini Mbak Meta. Bu Dokter Sirpanggung ini masuk di dalamnya. Jadi, masuk di dalam kepengurusan PPTI di Kabupaten Wonosobo. Jadi ada spesialis paru gitu Bu Dokter Kenyong, kemudian ada dokter-dokter yang lain termasuk Dokter Sirpanggung dan dari disiplin ilmu yang lain, sehingga harapannya nanti kita berkolaborasi dengan organisasi yang lain termasuk dengan pemerintah, sehingga harapannya tahun 2030 ini TBC ini harus sudah tereliminasi gitu di Wonosobo nggih. Itu harapannya di tahun 2030. Dan kalau melihat data yang dari Dinas Kesehatan kemarin dipaparkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa Kabupaten Wonosobo ini termasuk angka penemuannya itu masih rendah Mbak. Jadi angka penemuannya itu masih di bawah 50%, yang memang targetnya harusnya kalau perkiraan angkanya itu ada 2.000 sekian, tetapi kita penemuannya baru 1.000 sekian. Jadi memang monggo kita bareng-bareng, kami akan melopori ya. Jadi akan memberikan motivasi kepada semua kelompok masyarakat, monggo kita bareng-bareng untuk memberikan edukasi yang sebenarnya bahwa penyakit TBC itu bisa dicegah, kemudian bisa diobati sampai sembuh. Kenapa di TBC ini ada tagline-nya itu kan tos TB gitu ya. Jadi temukan, obati sampai sembuh gitu. Jadi itu Mbak Mita. Jadi peran dari kami dari PPTI Kabupaten Wonosobo. Ya, ini cukup membuat prihatin sebenarnya ya, karena Indonesia berada di peringkat kedua kasus TB terbanyak di dunia. Jadi semoga ini nanti Wonosobo bisa eliminasi TB di tahun 2030 gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan. Okay, mudah-mudahan. Amin. Nah, ini tadi juga agak-agak saya mendengar ini juga yang disampaikan oleh Bu Hida, apakah
ada hubungannya TB dengan stunting? Mungkin nanti dijawab dokter spesialis anak. Tapi sebelumnya Pesona Inspira terkait dengan TB anak dan remaja, kita mau dengar ini ada satu edukasi dari dokter Sirpanggung yang akan kita dengarkan bersama berikut ini. Iya, kita udah dengar bareng-bareng Pesona Inspira ya. Baru saja ada TB anak dan remaja edukasi dari dokter Sirpanggung. Kalau saya emang daripada rebahan dan juga daripada gabut, saya sih lebih suka buka YouTube-nya dokter Sirpanggung ini di ruang anak sehat ya, karena aku berasa kuliah dokter. Jadi Pesona Inspira yang mungkin butuh informasi edukasi seputar kesehatan, ini khususnya juga seputar anak, ini silahkan bisa jangan lupa untuk subscribe dulu Ruang Anak Sehat ya. Di situ banyak sekali informasi-informasi, ada flu Singapura, ada imunisasi, ada wah banyak banget. Pokoknya jangan lupa nih buat mampir ke YouTube-nya Dokter Sirpanggung Ruang Anak Sehat. Kayak barusan ini kan edukasi yang luar biasa juga, bahwa untuk mencegah nih TB anak dan remaja ini sirkulasi udara di rumah agar kena cahaya matahari juga ternyata hal kecil tapi penting juga gitu ya dokter. Iya Mbak Mita, karena kuman TB kalau terkena matahari dia mati. Tetapi kalau dia tinggal di tempat yang lembab, yang sirkulasi udaranya tidak bagus, dia akan bertahan dan berkembang biak. Begitu. Nah itu penting ya Pesona Inspira. Mungkin terlihat sepele tapi ini harus diperhatikan bahwa rumah harus sirkulasi udaranya dan juga mendapatkan cahaya matahari agar hangat ya. Kuman-kumannya juga mati. Iya. Kuman-kumannya juga malas mampir gitu kalau kita menjaga kebersihan, kesehatan rumah. Dan jangan lupa tadi pola makan yang sehat, makan bergizi ini juga penting. Betul. Nah, tadi yang pengen saya tanyakan adalah apakah ada hubungannya gitu anak yang kena TB dan juga stunting gitu dokter? Oke, jadi antara TB dan stunting itu hubungannya sangat erat Mbak Mita. Jadi berdasarkan hasil penelitian sekitar 30% anak stunting ternyata menderita TB. Nah, kalau stunting itu kan kekurangan gizi yang kronis, perawakan pendek karena kekurangan gizi yang kronis. Bisa faktornya karena intake-nya yang tidak adekuat, yang kurang, atau bisa karena kebutuhannya yang meningkat. Salah satu peningkatan kebutuhan ini karena infeksi kronis, salah satunya karena infeksi TBC, atau mungkin kita lebih enak ngomong TB gitu ya. Karena orang kalau dibilang TBC langsung iya. Kayaknya stigmanya masih langsung aib banget gitu ya Bu Ida ya. benar-benar. ya. Jadi kalau TB itu agak manis gitu ya, TB gitu. Nah, jadi ternyata di penelitian begitu. Dan kemarin beberapa saya sempat diajak oleh tim stunting untuk memeriksa anak-anak di berbagai kecamatan, di berbagai desa. Memang kalau kita lihat dari anak-anak yang stunting itu, sebagian besar dari mereka pertumbuhannya sudah lama terhambat, sehingga akhirnya akan menyebabkan tinggi badannya yang juga tidak naik dengan cukup, sehingga akhirnya stunting. Dan setelah kita screening, kita cari gejalanya, itu memang mereka banyak yang terbukti terinfeksi kuman TB. Begitu. Iya, jadi memang mungkin karena kondisi kesehatannya tidak lagi fit gitu, jadi makannya juga susah, asupannya juga ini akhirnya mudah terpapar oleh kuman TB tadi ya dokter ya. Makanya mungkin akhirnya perkembangan anak stunting ini mungkin juga ada sedikit banyak pengaruhnya gitu. Ya betul. Dan nanti kita nyebrang ke stuntingnya banyak Bu Ida ya. Ini Bu Ida ngurusin program penting ini. Jadi betul ya Mbak Mita, itu memang di Wonosobo ini ternyata anak-anak yang stunting itu setelah diperiksa, jadi pemeriksaannya namanya bukan kayak seperti dewasa ya. Kalau dewasa kan harus diambil dahaknya, kemudian diperiksa ke lab. Tapi kalau yang anak-anak ini kan nggak bisa yang mengeluarkan dahaknya ya dok. Jadi memang agak sulit ya. Jadi pemeriksaannya melalui pemeriksaan mantuk namanya ya.
Jadi diambil darahnya, kemudian diperiksa anaknya istilahnya mengandung bakteri TBC atau tidak gitu. Jadi memang di Wonosobo itu ternyata kita mau ngasih intervensi meh dikei endok sak glontor ya sehari 1 kilo, kalau ternyata anaknya terinfeksi TB gitu ya nggak akan mungkin bisa istilahnya akan membaik gitu, karena harus diobati dulu nih TB-nya. Habis itu baru kita mengerjakan istilahnya mengintervensinya dengan makanan yang bergizi itu, Mbak. Iya, ini memang penting, nggak cuman makanan yang bergizinya digelontor telur aja malah nanti bisulan kalau kebanyakan telur ya. Harus diperiksa. Sekarang namanya screening ya Bu Dokter. Jadi ada screening untuk TB ini di semua, maksudnya di semua layanan di Posyandu itu kalau yang kena stunting itu berarti harus di screening terlebih dahulu untuk mendiagnosa ataupun menentukan apakah ini ada TB-nya atau tidak gitu, Mbak, biar nanti kita mengintervensinya akan lebih tepat gitu. Oke. Nah, ini kebetulan sudah ada beberapa WA yang masuk menanyakan terkait dengan TB. Jadi silahkan untuk Pesona Inspira yang mau gabung di 0823 2383 999M. Ini mungkin pengen tanya-tanya seputar TB khususnya untuk anak dan remaja, atau juga mungkin sekedar ingin menyapa Bu Hida dan juga Dokter Sirpanggung, silahkan gitu ya. Ini ada yang mungkin dari tadi udah di awal ini udah langsung tanya nih. Tadi ada yang masuk, saya bacakan. Ini Ibu Rini di Wonosobo aja pengen tanya. Selamat sore Dokter Sirpanggung dan Ibu Hida. Saya mau tanya, tadi Bu Hida sempat menyampaikan bahwa TB ini ada yang bilang keturunan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya fakta atau mitos? Nah, ini yang jelas mitos ya Bu Dokter. Nanti yang secara teknis dijelaskan Bu Dokter, monggo. Jadi memang mitos yang berkembang di masyarakat itu banyak yang menyebabkan kita terkendala untuk penanganan TB, Mbak Mita. Ini terima kasih Bu Rini ya pertanyaannya. Jadi karena selama ini bahwa TB dianggap sebagai penyakit, ini mitos ya, bukan fakta, bahwa TB dianggap sebagai penyakit keturunan, penyakit yang memalukan, orang yang TB harus dikucilkan. Itu sehingga kalau orang ada satu sebelum tegak diagnosis baru gejala udah dibilang oh ini kecurigaannya Bapak Ibu bisa menderita TBC, itu aja udah takut sekali. Lari akhirnya tidak terdiagnosis. Yang berikutnya, setelah terdiagnosis, kalau masih ada stigma dan yang lain-lain juga tidak memberikan support, akhirnya penderita bisa kemudian pengobatannya tidak patuh. Yang berikutnya, dia secara psikologis banyak tertekan sehingga imunnya malah tidak bagus, terus nggak sembuh-sembuh. Makanya saya dilaku bagaimana jika sakit TB gitu, disiplin obati sampai bersih, jangan berkecil hati, hidup dibikin happy. Nah, kalau kita pengobatan TB dia responnya bagus, secara teori itu 2 minggu dia tidak menular, sehingga setelah itu dilanjutkan untuk menuntaskan, tetapi artinya lingkungan yang di sekitarnya tidak, memang kita harus waspada ya, karena begitu kita ada yang sakit TBC maka kontak eratnya harus diperiksa apakah dia sudah sakit atau belum. Kalau sudah sakit diobatin, kalau belum sakit dicegah supaya tidak jatuh menjadi sakit. Ada terapi pencegahan. Kemudian dilakukan pencegahan secara menyeluruh supaya tidak sakit. Karena satu orang penderita bisa menularkan ke 15 sampai 20 orang di sekitarnya dalam waktu 1 tahun. Okay.
Waduh, ini dari satu orang bisa jadi 15 sampai 20 ini. 10 yang jelas ya hitungannya. Aduh. Kalau SW itu 10 ya. Kalau ditemukan Nggih. satu itu berarti Bisa ada resiko. perkiraan itu 10. Nggih, sekitar segitu. Oke, semoga ini tadi Bu Rini yang sudah tanya terjawab gitu ya. Dan ini ada yang udah gabung lagi dokter, Bu Hida. Selamat sore Mbak Mitul. Iya, selamat sore. Panggilan sayang Ada Mbak panggilan Mita. Halo sayang. Mbak Mitul. Salam sayang buat Bu Hida dan juga Bu Dokter Sirpanggung. Ini salam dari Mbak Oning ya, Menteri Sehat Mbak Indonesia. Oning, halo, hai. Ini anggota PPT ini. Iya, yang kemarin juga ikut senam ya. Iya, ikut Iya. ya benar-benar. Latihan sampai jam 11 malam. Waduh. Iya, terima kasih banyak untuk Dokter Sirpanggung yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu dan pengalaman seputar TB. Benar-benar bermanfaat banget buat kita semua. Juga untuk Bu Ida sebagai perwakilan dari Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia yang selalu semangat mendukung gerakan bersama menuju Wonosobo bebas TBC. Dan tentu juga terima kasih untuk Mbak Mita, Radio Pesona FM juga yang sudah jadi jembatan supaya informasi penting ini bisa sampai ke pendengar setia. Semoga siaran hari ini bisa membuka wawasan, memberi motivasi dan bikin kita semua lebih peduli dengan kesehatan khususnya dalam melawan TBC. Ingat, TBC bisa disembuhkan asalkan terdeteksi dini dan diobati sampai tuntas. Mari kita saling mendukung agar keluarga dan lingkungan kita tetap sehat dan terbebas dari TBC. Wah, luar biasa Mbak Wani, mungkin mau disapa dan ditanggapi, silakan Bu Ida. Bu Oke. Dokter. Bu Ida dulu silahkan. Iya. Terima kasih nih Mbak Wening yang luar biasa. Memang beliau itu memang aktivis termasuk di dalam pencegahan pemberantasan TB yang beliau punya wadah ya namanya Mentari kalau nggak salah Sehat Mentari Indonesia. Sehat ya. Indonesia. Beliau juga berperan di dalam program untuk bagaimana memberantas TB lah ya, TB yang ada di Kabupaten Wonosobo, sehingga kenapa kita bergabung dari beberapa aktivis-aktivis ini. Jadi memang benar nggih Mbak Wening, jadi yang terpenting adalah kita bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa tadi yang disampaikan Bu Dokter bahwa TB ini bukan penyakit yang yang memang harus dikucilkan, kemudian penyakit keturunan tadi yang disampaikan dari Mbak Rini ini memang itu mitos ya, bukan bukan sesuatu hal yang benar. Jadi memang yang monggo kita perlu mengedukasi kepada masyarakat, dan yang jelas tadi yang disampaikan Mbak Oning bahwa TB itu bisa disembuhkan gitu ya, bisa dicegah dan bisa disembuhkan gitu Mbak. Nah, jadi jangan takut untuk mungkin melakukan deteksi dini karena ini bisa diobati sampai sembuh ya Dok ya. Betul ya Dok ya? Betul. Oke. Saya boleh sapa Mbak Pri? Iya, ini saya juga mau Silakan. memberi kesempatan dokter. Dokter silakan. Oke, kirain mau next Enggak. penanya. Oke, Iya, terima silakan. kasih Mbak Mitul. Maaf ya. Jadi kita kalau Bu Dokter udah manggil aku itu berarti kita udah bestie banget ya. Oh, so sweet. Halo Mbak Wening. Jawabannya mari, kan tadi mari kita. Mari. Kemarin Mbak Wening itu latihan ngedance sama saya sampai jam 11 malam. Kayaknya ini Dokter Sirpanggung, Mbak Wan ini punya bakat terpendam ya. Dok? Iya benar-benar Mbak. Terpendam begitu dalam. Yang memang harus sering dipancing nih Mbak. Iya. Pakai apa Bu mancingnya? Pertanyaan. Iya, terima kasih ya Mbak Wening ya. Ini kalau aku nyebutnya Mbak Wening ini adalah duta anti TB Nusantara ya. Oh, Karena selalu keren. menyuarakan TB. Pokoknya ini harus semangat untuk semua pejuang TB juga, jangan menyerah dan tetap semangat. Dan juga ini semoga Wonosobo tadi yang disampaikan Bu Hida bisa benar-benar eliminasi TB di tahun 2030 ya. Amin. Nah, ini juga ada yang mau tanya lagi, Dokter Sirpanggung. Selamat sore. Saya Afi di Kertek mau tanya. Saya kan dulu pernah kena TB, sekarang udah sembuh. Tapi ada kemungkinan kambuh lagi nggak sih Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atau Mas Afi? Kayaknya Mbak mungkin. Mbak ya. Kalau dari ketikanya sih kayaknya nih Mbak ya. Karena ada Avianto. Oke, untuk Mbak Afi, jadi kalau pernah kena TB harus dijaga supaya tidak kambuh lagi karena bisa reaktivasi kumannya. Jadi misalnya pernah kena TB atau pernah terpapar tapi tidak sampai sakit,
Pada waktu kondisi imun kita lemah, kuman TB yang ada di tubuh itu bisa aktif lagi, namanya reaktivasi. Nah, jadi harus dijaga gimana biar tidak sakit lagi. Tadi di lagu sudah komplit. Mbak Mita, mungkin saya mau nyampein deh Apa nih, Dok? untuk penanya yang terpilih. Aduh. Dok Padahal dari Pres tadi itu, saya yang Dok. paling banyak nanya loh, Dok. Oh ya. Oh ya. Nanti door prize-nya adalah empek-empek premium. Aduh. Empek-empeknya enak nih Mbak Mita Iya, tuh. empek-empeknya emang rasa premium. bener-bener rasa ikan tenggirinya tuh kerasa banget, kerasa. bumbunya nendang nampol banget. Waduh. Ya, khusus untuk Mbak Mita yang paling banyak bertanya, Aduh. besok dapat 1 pack empek premium sir. Loh, nama saya nempel di empek sekarang. Iya, ini luar biasa ya. Sambil Selain- promosi nih Mbak Mita. Jadi nggak perlu keluarin uang, keluarin empek aja gitu kan. Benar ya. Jadi selain pencipta lagu ini juga pencipta empek-empek ya. Besok rendang juga. Aduh, ini kalau semuanya diborong sama Bu Sirpang, saya takutnya nih, makanya tadi gimana suaranya biar bisa kayak Mbak Mita, saya nggak mau ngajarin. Nanti takutnya dokter juga siaran, nanti saya ngapain gitu, Dok. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih kebetulan ya. Ada Zidan di Mojo Tengah mau nanya, Dok, kalau TB kan biasanya pengobatannya harus minum obat selama 6 bulan. Misal anak yang kena TB itu gimana? Jangankan disuruh minum obat, aduh ini disuruh makan aja susahnya luar biasa, Dok. Ini mungkin ini Pak Zidan ya, mungkin ini adalah papa muda. Mungkin yang pernah juga mengalami anak GTM gitu ya Pak Zidan ya. Mungkin boleh dijawab. Oke, Silahkan. terima kasih Pak Zidan. Jadi kalau ada infeksi kronis termasuk TB, anaknya bisa nafsu makannya menurun. Tapi jangan dibalik, gimana minum obat, makan aja susah, makan aja nggak mau. Justru kebalik, TB-nya diobatin, nanti dia membaik, nafsu makannya muncul. Begitu Bapak. Mbak Mita jangan lupa nanti suruh subscribe Ruang Anak komen Sehat. di Ruang Anak Sehat. Iya. Nanti saya pilih dari situ aja kali ya. Oke. Terus temanya pas di TV itu jadi sinkron gitu ya. Oke, nah ini Asik. selain mungkin selain di WA-nya Radio Pesona langsung nih ya. Ya, langsung ini mungkin subscribe. habis acara ini selesai juga boleh ya dokter ya. Boleh. Mungkin ada yang ketinggalan tadi nyimak obrolan kita, boleh langsung mampir ke Ruang Anak Sehat, langsung cari aja materi tentang TB ya. Langsung tanya-tanya di situ, nanti dokter jawab langsung, jawabnya lewat video berikutnya ya dok ya. Atau Jawabnya bikin video lagi gitu dari pertanyaan. jawabnya bikin video lagi. Bisa juga ya. Bisa juga ya. Atau biar lebih adil buat yang langsung interaktif kali ini ya, mungkin di akhir sesi langsung diumumin aja Mbak Mita. Mbaknya ready besok sore ya. Karena timunnya belum dibeli. Iya. Oke, bisa diambil di tempat saya. Oke. Luar biasa ya. Yang mau pempek tenggiri langsung WA di 0823 Super premium. 9996. Premium banget bahannya ya. Iya, ada satu lagi yang tanya, selamat sore Bu Ida dan Dokter Sirpanggung. Saya mau tanya apakah pentingnya imunisasi yang lengkap untuk anak ini juga sebagai faktor kekebalan tubuh dan juga mencegah terpapar TB, karena ada yang mungkin mau imunisasi orang tuanya masih maju mundur gitu. Silahkan boleh dijawab mungkin Bu Ida atau dokter. Dokter aja nih. Oke, teknis. terima kasih Mbak Mita. Tadi dari siapa Mbak Mita? Ini kebetulan nggak dikasih nama ya. Anonim. Iya. Mungkin lupa boleh kenalan, nanti boleh di WA lagi ya namanya siapa ya, Iya. Bapak atau Ibu. Terus kalau mau dapat door prize gitu. Iya, ini mungkin tadi belum tahu Belum tahu tahu. hadiahnya, makanya langsung yang penting nanya dulu gitu. Ya, jadi untuk imunisasi itu sangat penting untuk melindungi penyakit yang bisa dicegah, penyakit terutama yang berat atau yang bahkan mencegah kematian. Nah, untuk yang vaksin BCG untuk mencegah TBC ini dia tidak bisa mencegah semua sakit TBC, tetapi dia mencegah TBC yang berat. TBC kalau berat dia bisa kena ke otak, jadi meningitis TB, bisa menyebar ke seluruh tubuh menjadi TB miliar yang kematiannya tinggi. Nah, jadi kalau kita sudah
anak kita diimunisasi setidaknya mempunyai kekebalan tubuh untuk vaksin BCG terhadap kuman TBC, sehingga kalau sakit juga tidak berat, sehingga mencegah kematian dan mencegah TBC yang berat. Dan secara keseluruhan imunisasi itu sangat penting. Jadi kalau yang masih maju mundurnya maju mundur cantik aja deh. Jangan maju Syahrini mundur. ya. Iya, jangan maju mundur, nggak imunisasi dong. Hello, gitu kan. Nanti Hukumnya kalau wajib ya dokter ya kalau imunisasi itu untuk kekebalan tubuh ya dari anak. ya dari MUI fatwanya bahwa imunisasi kalau jadi imunisasi itu jika menurut pendapat para ahli dia bisa untuk mencegah kecacatan dan kematian, maka hukumnya wajib. Ada fatwa MUI-nya, nanti bisa dicari. Iya, dan bahan-bahannya dijamin halal ya, Dok. Iya. Iya, insya Allah jadi bahannya halal. MUI juga sudah tadi ada fatwanya, jadi aman, tenang aja, bisa imunisasi. Nah, kalau ke Bu Hida nih, mungkin memang masih banyak orang tua yang ada yang peduli, ada yang memang perhatian dengan imunisasi, ada yang mungkin masih ngapain sih imunisasi, orang zaman dulu aja nggak ada imunisasi aja anaknya sehat-sehat aja gitu. Nah ini mungkin banyak fenomena-fenomena seperti ini di lapangan masyarakat gitu. Bagaimana Bu Hida untuk mengajak orang tua ini lebih peduli imunisasi, jaga kesehatan, dan ASI eksklusif nih misalnya agar ini kan kalau ASI eksklusif juga kekebalan tubuh agar tidak gampang TB kan ya dokter ya. Betul. Nah, ini ajakan dan juga ini seperti apa nih Bu Hida? Iya, benar Mbak Mita tadi yang disampaikan Bu Dokter bahwa imunisasi itu adalah kan memberikan kekebalan tubuh kepada anak ya, yang mana sebenarnya hukumnya wajib nih Mbak, tidak boleh ditawar-menawar nih. Tetapi memang di masyarakat ada beberapa kelompok masyarakat yang menganggap bahwa anak saya juga nggak apa-apa, nggak diimunisasi, dulu anak saya yang udah gede juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi setidaknya kalau sudah terimunisasi, sudah diberikan kekebalan, kalau dia pun kena, salah satu contoh lah, campak gitu ya. Kebanyakan kan kalau udah gede karena campak itu kan di umur 9 bulan ya, jadi sering kelewat gitu ya. Nah ini akan lebih parah Mbak kalau tidak tidak diimunisasi. Jadi membandingkannya, anak yang sudah diberikan kekebalan dengan anak yang belum diberikan kekebalan akan beda kalau sama-sama kena gitu. Kalau yang sudah diberi kekebalan otomatis kayak kita lah dikasih virus di dalamnya, kayak dulu COVID lah Mbak. Kalau belum divaksinasi, belum diberikan kekebalan di dalam tubuh kan mesti akan lebih parah, karena kalau yang sudah diberikan, oh ini temanku nih, jadi sudah ada benteng-bentengnya gitu ya. Jadi itu Mbak. Jadi memang kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa imunisasi atau memberikan kekebalan itu sangat penting. Karena kita kan nggak tahu orang itu terkena virus, salah satunya tadi yang terinfeksi TB gitu ya. Kita kan nggak tahu, karena TB ini kan memang menular itu dari kalau anak kena TB itu berarti ada orang tua yang menularkan. Tetapi kalau yang anak ini nggak menular, ini menurut nanti Bu Dokter nih yang menjelaskan kenapa TB anak itu nggak menular ke yang lainnya, tetapi justru orang tua itu bisa menularkan ke anak gitu. Lah salah satunya untuk memberikan kekebalan itu adalah imunisasi BCG ya Bu, di dalamnya itu adalah untuk termasuk mencegah memberikan kekebalan anak untuk terkena TB gitu Mbak. Sehingga monggo kami menghimbau, kami sering memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa imunisasi itu penting, imunisasi itu memberikan kekebalan terhadap tubuh untuk kesehatan anak. Jadi seringnya kan gitu, nggak diimunisasi nggak apa-apa. Iya, tetapi pada saat dia kena terinfeksi itu akan lebih parah dibandingkan dengan yang sudah diberikan kekebalan. Itu mungkin Mbak Nita, terima kasih. Semoga ini terjawab untuk yang tadi sudah tanya bahwa imunisasi juga penting untuk menambah kekebalan tubuh gitu ya, agar tidak
mudah terserang penyakit termasuk kuman-kuman seperti TB ini salah satunya. Satu lagi ya, ini Mbak Mita mau nanya dong, saya Fajar di Anong Sili. Istri saya pernah mengidap TB tapi sudah menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh 10 tahun yang lalu. Kalau sudah sembuh seperti itu, apakah masih ada kemungkinan kambuh? Karena saat dinyatakan TB waktu itu sebetulnya istri saya tidak merasakan apapun. Hanya waktu tes kesehatan di hasil ronsen terlihat ada bercak-bercak dan dokter mendiagnosis sebagai TB. Karena nggak ada indikasi fisik yang terlihat, saya jadi khawatir, terlebih sekarang istri saya sering terpapar asap rokok. Nah, mungkin ini seperti apa, Dokter Sirpanggung, silahkan. Oke, Mas Pak Fajar. Jadi kalau sudah pernah kena TB, memang tadi bisa kambuh. Yang berikutnya itu kalau ronsennya memang positif, bisa jadi ibu pernah terpapar dengan kontak TB, pernah kontak dengan pasien TBC, tapi mungkin tidak disadari. Nah, TBC itu bisa menyerang semua organ, bisa menyerang siapa saja, bisa menyerang semua organ, termasuk paru, kelenjar, ginjal, kemudian tulang, otak. Jadi kuman TBC ini bisa menyerang semua organ. Dan kalau memang apalagi sudah pernah ada bukti ya bahwa terdiagnosis TBC, kalau kadang-kadang orang awam itu kan belum belajar secara detail ya, artinya orang awam kan taunya aku baik-baik aja, tetapi mungkin kalau diperiksa oleh dokter bisa aja dokternya menemukan kelainan yang lain gitu, yang itu tidak terdeteksi oleh orang awam. Caranya tingkatkan semua kondisi fisiknya dengan makanan bergizi, hindari asap rokok karena rokok itu baik pasif maupun aktif itu meningkatkan risiko TBC. Kemudian pencahayaan yang bagus, ventilasi yang bagus. Tadi rangkuman lagi cara pencegahan TBC, saya jadi malu kalau ingat ruang lagi. Anak sehat pokoknya ini ya. Ruang anak sehat. Kemudian support emosional juga, support emosional, support sosial itu juga perlu. Artinya kalau kadang-kadang kan ada orang yang misalnya berkonflik di keluarga, akhirnya kondisi mentalnya agak tertekan, imunnya bisa turun. Nah, jadi gimana biar hidupnya jadi happy gitu. Itu salah satu obat. Bahagia itu obat, Mbak Mita. Bahagia itu obat ya. Selalu bersyukur gitu ya Bu Ida ya. Iya gitu, betul. Jadi meningkatkan daya imunnya ya. Jadi kalau kita tadi bahagia, happy, sesuai yang disampaikan Bu Dokter ini, memang kita membuat kita jadi sehat ya. Jadi sehat ya. Ini luar biasa, terima kasih yang udah tanya. Kira-kira nih Dokter Sirpanggung udah punya pilihan untuk siapa yang ingin mencicipi pempek atau mungkin saya yang milih nih? Mbak Mita aja yang milih. Kalau saya milih bingung ya, semua ini ya. Tapi ini kalau untuk effort yang ngetiknya paling banyak ya Dokter ya. Yang ngetiknya paling banyak ini tadi, dan sebagai duta anti TB Nusantara mungkin Mbak Bening boleh kasih icip pempeknya Bu Dokter ya. Oke. Mbak Bening jangan lupa besok sore ambil pempek di Dokter Sirpanggung ya. Atau pas sempet nggak apa-apa, sudah saya masukkan freezer. Ya, kalau aman. Timunnya tapi udah ada ya. ada, insya Allah. Oke, tapi terima kasih banyak untuk semuanya aja ya. Satu lagi, Mbak Mita nggak masuk di 2 itu, Mbak Mita khusus spesial. Aku jadi senang kalau kayak gini ya. Asik, jadi semangat. Jadi semangat ya. Tapi terima kasih untuk semua peserta Inspire yang sudah tanya. Mungkin ini sedikit banyak semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan-keresahan terkait TB. Semoga terjawab dan kita bisa bareng-bareng untuk mengeliminasi, mencegah TB agar tidak meluas di mana-mana, apalagi di Wonosobo ya. Sekali lagi terima kasih yang mungkin besok pengen cobain pempeknya Bu Dokter Sirpanggung. Di next episode kita di talk show selanjutnya jangan lupa langsung buru-buru. Ini tambah 1 nggak? Tadi kan janji saya 2, Mbak Mita. 2. Iya 2.
Tadi oke, ini tadi kan satu kan Mbak Lening pilihan saya. Pilihan Bu Dokter mau siapa? Ada Bu Rini, Pak Zidan, Afi di Kertek tadi, terus Pak Fajar barusan mau siapa nih? Bu Ida aja yang milih. Ida mau pilih siapa? lebih- Udah nama Ya. aja boleh terserah. Kayaknya sih yang pertama ya Bu Rini ya, Oke. Mbak Rini, karena dia pertanyaan yang pertama dia nyampaikan. Nah, pertama yang langsung nih, makanya gercep nih kayaknya Gercep. udah nyiapin Iya. tahu ada informasi nih mau ada Sapa Ibu dan Anak bareng Dokter Sirpanggung dan Bu Ida, langsung tanyanya. Begitu acara mau langsung tanya nih kayaknya. Oke, selamat untuk Mbak Wading dan juga Bu Rini ya. Nanti bisa bareng sama aku juga sampai ke Dokter Sirpanggung. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber kita. Dari Dokter Sirpanggung dulu atau Bu Ida dulu, silahkan. Ya, mungkin saya sebelum ke closing statement tadi mungkin saya menambahkan sedikit ya Mbak Mita, penekanan tentang gejala TB pada anak. Jadi kalau ada putra bapak ibu yang batuk 2 minggu tidak sembuh, demam 2 minggu, kemudian berat badan tidak naik dalam 3 bulan berturut-turut, itu memang perlu dilakukan, apalagi kalau ada kontak TB, perlu dilakukan pelacakan apakah ada infeksi TB atau tidak. Kemudian pemeriksaan tambahannya nanti kita biasanya perlu lakukan pemeriksaan ronsen, kalau bisa dengan pemeriksaan dahak lebih bagus, tes cepat molekuler. Kemudian pemeriksaan mantok tes. Mantok tes itu biasanya pemeriksaannya disuntikkan di kulit, di lengan bagian bawah. Kemudian reaksinya, jadi yang disuntikkan itu kuman TBC yang dilemahkan. Reaksinya dibaca dalam 48 sampai 72 jam. Itu termasuk, kalau dia positif termasuk poin yang penting. Nah, kalau hasilnya bagaimana, nanti dokter akan mengkaji secara keseluruhan, baik dari gejala, pemeriksaan penunjangnya, dan kalau memang ternyata positif ya harus diobati paling sedikit 6 bulan dan diciptakan kondisi lainnya supaya mendukung kesembuhannya. Jadi mungkin closing statement saya, ayo temukan, obati sampai sembuh TBC. Temukan, obati sampai sembuh TBC. Bu Ida silakan Ibu. Jadi gini Mbak Mita, bahwa tadi sudah disampaikan di awal bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Pencegahan ini sebenarnya bisa dilaksanakan dengan melakukan PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian untuk pengobatan bagi masyarakat mungkin yang sudah terkena TB, ini diharapkan untuk melakukan pengobatan secara rutin, tertib gitu ya. Jadi harus rutin untuk melaksanakan pengobatan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena TBC ini bisa disembuhkan gitu ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian bagi masyarakat, karena khususnya di Kabupaten Wonosobo ini penemuan kasus TB-nya masih rendah, jadi belum sesuai target yang sudah kita harapkan. Itu harapannya monggo bagi masyarakat yang bisa menemukan ada gejala klinis bisa diinformasikan ke tenaga kesehatan. Kalau closing statementnya sebenarnya sama sih Mbak. Itu jadi yang pertama yaitu temukan gitu ya. Jadi memang awal mula kita bisa mencegah TB maupun mengobati ya temukan. Jadi temukan, kemudian setelah ditemukan diobati gitu ya sampai sembuh. Karena kalau tidak sembuh berarti akan menularkan ke masyarakat lainnya. Itu saja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Dokter Sirpanggung dan juga Ibu Ida, luar biasa sekali obrolan kita hari ini tentang tuberkulosis pada anak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih untuk Pesona Inspire yang sudah gabung. Bu Dokter terima kasih banyak sudah
berbagi informasi, edukasi. Bu Ida juga terima kasih sudah memberikan motivasi yang luar biasa juga untuk kita semua. Dan Sama-sama, semoga kita Mbak bisa ketemu Mita. lagi di acara yang sama di lain kesempatan di Sapa Ibu dan Anak pastinya di Radio Pesona Wonosobo bersama komunitas Teratai. Dan Pesona Inspira sekali lagi kita ayo bersama-sama peduli dengan TB. Temukan, obati sampai sembuh. Tos TB, ayo cegah TB. TB. Dan saya Mita serta narasumber kita Bu Dr. Sirpanggung, Bu Ida pamit dulu. Terima kasih banyak. Terima Selamat kasih. sore, sampai Pendengar jumpa. semua, sampai jumpa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.